Romo Kiai Haji Mahmud Jensen dan para kiai yang lain, khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini, Pak Kiai Haji Samsul Mu'afi MAI dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan. Semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui pengeras sahabat. Ikhwan akhwat yang Amin. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidna murabbi arwahina hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghafur Surah fi kitab Fadailu Syuhur li talibi ridha rabbil ghafur. Wa amannunu fi hadza syahri an-nasyat. An-nasyatu huna diddul kaslan. An-nasyatu huwa sifatul mu'mini fil ibadah wal kaslanu al-kaslanu munafik fiha. Kama fi Qur'anil Karim ayatan wahidah la saniyatala fiha. Zamullahi lahu biqali innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna illa qalila. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di akhir-akhir di bulan Ramadan. Guru kita sudah memberikan maklumat bahwa kita sebagai ikhwan kita ikut pemerintah. Kalau pemerintah mengumumkan hari Jumat, Idul Fitri kita ikut, kalau Sabtu ya kita juga ngikut. Namun yang realita di lapangan sangat menyedihkan sekali. Ya, di mana akhir-akhir ini udah masjid-masjid udah mulai kosong. Jamaah-jamaah yang dulu semangat di awal, yang kayaknya siap tempur, sekarang sudah nggak tahu pada kemana. Ya, masjid-masjid di Jakarta juga paling tinggal satu baris, dua baris. Itu pun pengurus masjid sama panitia zakat. Selebihnya yang ramai adalah pasar, yang ramai adalah mall, yang ramai adalah tempat-tempat rekreasi. Ya. Ini semua fenomena tahunan yang kita miris, yang kita sedih. Di saat Masjidil Haram, di saat Masjid Nabawi semakin akhir, semakin penuh, justru masjid-masjid yang ada di negara kita justru makin kosong, makin kosong. Kenapa hal ini terjadi? Paling tidak ada dua alasan. Kenapa di negeri kita ini kalau sholat tarawih di awal penuh, tapi hanya bertahan beberapa hari saja. Setelah itu kosong. Setelah itu kosong, ya sampai akhir. Ya. Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, tidak adanya persiapan menjelang Ramadan. Ya. Tidak ada persiapan sama sekali. Padahal Syekh Zinnun Al-Misri itu, beliau pernah mengatakan bahwa syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul sa'wana syahrul sakyi wa syahrul ramadana syahrul hasodi. Bahwa di bulan Rajab itu, kata Syekh Zinnun Al-Misri, itu adalah bulan untuk bercocok tanam. Nanti di bulan Sya'ban itu bulan untuk nyiram tanaman itu. Nanti di bulan Ramadan tinggal panennya. Inilah ilmunya orang petani-petani belewa, petani-petani timun suri. Mereka menanam di bulan Rajab. Nah, akhirnya di bulan Sya'ban dia nyiramin tanaman itu. Dan nanti di bulan Ramadan tinggal panennya. Makanya timun suri lewat di bulan Ramadan meludak. Karena emang udah disiapin. Logikanya kalau di bulan Rajab tidak nanam, apa yang mau disiram di bulan Sya'ban? Kalau tidak ada yang disiram, apa yang mau dipanen di bulan Ramadan? Inilah pentingnya persiapan kita menjelang Ramadan. Maka guru-guru kita memberikan arahan. Ramadan adalah target utama kita. Untuk menuju itu harus ada yang disiapin. Makanya bimbingan guru mursyid kita begitu masuk bulan Rajab langsung start. Sholatnya ditambahin dengan ada sholat sunnah Rajab 42 rakaat, ya, dibagi 4 kali.
Puasanya juga disiapin. Paling tidak Kamis pertama di bulan Rajab kita puasa. Nah, menginjak kepada bulan Sya'ban, disiram pakai sholat nisfu Sya'ban. 100 rakaat. 1000 kulhu. Nah, udah nanam di bulan Rajab, disiram pakai nisfu Sya'ban, akhirnya sholat tarawih itu enteng. Sholat tarawih enteng, alah kecil sholat tarawih. Kemarin sholat nisfu Sya'ban sampai 2 jam kuat. Masa sholat tarawih cuma 20 rakaat itu pun cepet. Nggak kuat. Akhirnya timbul pedenya, percaya dirinya. Makanya saya yakin tidak ada ikhwan yang molor. Tidak ada ikhwan yang kendor. Semuanya adalah tetap dengan bimbingan guru mursyid. Bahkan di 10 hari yang terakhir, di saat orang-orang juga sibuk dengan urusan dunia, dengan pakaiannya, dengan urusan dengan makanan lebaran, menu dan lain sebagainya, dengan mudik lahiriahnya, kita tetap bimbingan guru mursyid adalah stabil. Nah, inilah alasan pertama. Kenapa? Karena kita disiapin. Ibarat kendaraan udah dipanasin dari bulan Rajab. Udah disiapin dari bulan Rajab, di bulan Sya'ban digas terus, di bulan Ramadan nggak ada mogok. Makanya ikhwan DGN nasyat stabil. Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa? Di luar itu kok loyo, di luar itu nggak ada semangat lagi, hilang gairahnya, hilang semangatnya untuk ibadah kepada Allah. Padahal mestinya di hari-hari yang terakhir itu mereka sadar harus bisa memaksimalkan. Di samping mereka secara teori ada Lailatul Qadar. 10 hari yang terakhir itu Rasulullah membangunkan keluarganya untuk ibadah. Di awal Ramadan sampai tanggal 20 Rasulullah nggak membangunin keluarganya. Ya, tapi 10 hari yang terakhir dibangunin. Ayo semua pada qiyamul lail. Ya. Bahkan para sahabat satu dengan yang lain 10 hari yang terakhir itu seperti tidak saling kenal. Sahabat yang biasanya akrab ketemu sapa basa-basi di 10 yang terakhir seperti nggak kenal. Kenapa? Bukan sombong. Karena apa? Karena mereka para sahabat pada ngejar target. Bisa jadi ngejar target Qur'annya sekian kali khatam. Atau ngejar wiridanya atau ngejar-ngejar yang lain. 10 hari yang terakhir adalah untuk fokus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat. Ya. Jadi pandangan kurang tepat. Kalau ada yang mengatakan 10 hari yang terakhir Rasulullah membangunkan keluarganya, sahabat juga yang ngejar. Itu dalam rangka ngejar Lailatul Qadar itu enggak. Ya. Para sahabat, para Rasulullah juga membangun keluarga di 10 hari yang terakhir itu bukan ngejar-ngejar Lailatul Qadar, tapi dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Memanfaatkan sisa bulan Ramadan. Karena belum tentu tahun depan bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Maka dijadikan seakan-akan Ramadan ini yang terakhir bagi mereka. Ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Harus dimanfaatkan dengan benar. Tidak boleh disia-siakan. Makanya maksimal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ternyata banyak orang umat Islam yang terlena. Ya, karena gara-gara mikirin lebaran, mikirin pakaian, sholat tarawihnya udah ditinggal, bahkan puasanya juga udah ditinggal, alasan bikin kue dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah, bimbingan guru mursyid. 10 yang terakhir kita tidak ngejar-ngejar Lailatul Qadar, tapi kita mensyukuri bahwa Lailatul Qadar sudah kita dapatkan. Makanya ada sholat syukur Lailatul Qadar. Ya, guru kita menyampaikan, kalau tidak ada nuzulul Quran, maka tidak akan ada Lailatul Qadar.
Nuzulul Quran dulu, baru Lailatul Qadar. Maka kalau tidak ada nuzulul Quran, tidak akan ada Lailatul Qadar. Ya. Apa nuzulul Quran? Talqin. Talqin. Inna anzalnahu. Nah, maka bahasa Abhanom keras. Kalau tidak ditalkin, kalau belum ditalkin, sampai Lailatul Modar, tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa di luar ini pada loyo, tidak ada lagi nasyad, tidak ada lagi giat, tidak ada lagi rajin semangat ibadah, bukannya memanfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan, malah menyia-nyiakannya. Karena alasan yang kedua, karena mereka tidak punya figur, tidak punya teladan, tidak punya bimbingan guru mursyid. Mereka tidak punya imam. Ya. Akhirnya apa ngikutnya lingkungan rame ya rame, kanan kiri ke masjid dia ke masjid, kanan kiri libur dia libur, nggak ada pandang, nggak ada yang jadi panutan. Nah, sekarang itulah yang terjadi. Jadi karena mereka nggak ada yang bimbing. Kita semua yang sudah jadi ikhwan ditakdirkan oleh Allah, alhamdulillah fadlan akasir min ibadil mu'minin, dipertemukan dengan guru mursyid, kita bimbingan, ada bimbingan guru mursyid. Nanti begini, puasanya seperti ini, terawihnya seperti ini. Semua bimbingan guru mursyid. Dan yakin kita berimam, bermakmum kepada rajulun soleh, semua ibadah kita pasti, bukan insya Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat makmum kepada guru mursyid, pasti sholat kita diterima oleh Allah. Seberantakan apapun kata Allah. Kita zikir ikut Allah, kita khataman ikut Allah, kita manakib, kita puasa ikut Allah. Pasti semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi alasan yang kedua. Kenapa mereka yang di luar itu sudah berantakan ibadahnya? Nggak ada guru mursyid. Di samping udah nggak ada persiapan, ya, nggak ada yang bimbing, nggak ada guru mursyid. Kita semua alhamdulillah stabil istiqomah. Tetap nasyad dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah-tengah lingkungan kita yang sudah mulai acak-adul ibadahnya, puasanya udah banyak yang ditinggal, terawihnya udah banyak sepi, padahal orangnya masih pada hidup, kita tetap dalam bimbingan guru mursyid. Ya. Jadi nasyad ini adalah tidak gampang. Nasyad ini kata guru kita huwa diddul kaslan, kebalikan daripada malas. Bagi ikhwan sudah ada nasyad, nggak akan ada kaslan, nggak ada ikhwan malas-malasan, nggak ada. Ya, giat terus, semangat. Wa huwa sifatul mu'minina fil ibadah. Ya, ini giat ini, semangat ini adalah sifatnya orang mukmin dalam beribadah kepada Allah. Ya, orang mukmin ibadah semangat. Ya, sholat terutama. Ya, semangat dan ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan kaslan itu adalah sifatnya munafik. Malas itu adalah sifatnya orang munafik dalam beribadah. Seperti dalam Al-Quranil Karim. Ya, cuman satu ayat. La saniyata fiyah. Tidak ada ayat yang kedua. Cuman satu ayat. Mana ayatnya? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha bermaksud untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, salah satu cirinya yang pertama orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat males-malesan, kesel-keselan. Bukan nggak sholat, sholat. Orang munafik juga sholat. Orang munafik juga ke masjid. Orang munafik juga pakai peci. Cuman kalau sholat males-malesan. Sholat duhur setengah dua. Sholat asar setengah lima. Sholat maghrib setengah tujuh. Sholat isya nggak tahu jam berapa. Ini males-malesan. Dan ini oleh guru kita
Dibawa sifat munafik ini. Dengan apa? Dengan contoh beliau. 5 menit, 10 menit sebelum waktu kita sudah wudhu, sudah ada di atas sajadah. Sebelum Allah manggil melalui kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum Allah memanggil, kita sudah ada di situ, sudah datang, sudah menghadap Allah. Ya. Ini adalah nasyad, tidak entar-entaran, ya. Tidak menunda-nunda. Sebelum dipanggil oleh Allah, kita sudah datang, sudah ada di tempat. Bagaimana Allah nggak suka? Bagaimana Allah nggak senang? Makanya guru kita menjamin kita sholat di awal waktu. Dijamin hidupnya tidak akan sengsara. Dunia akhirat. Ya. Sholat di awal waktu. Nggak bakal susah hidupnya dunia akhirat. Kalau masih ada ikhwan yang susah, ya kita ngacak sendiri. Pernah nggak sholatnya ditunda-tunda? Pernah nggak sholatnya entar-entaran? Pernah nggak waktu masih sholat kita belum punya wudhu? Nah, perbaiki. Ya. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya maka kita jangan seperti ini, jangan seperti orang munafik. Makanya guru kita mencontohkan, siap. Allah anom, ya sepenting apapun ada tamu, tamu dari pejabat pemerintah, tamu mungkin dianggap penting, ada apa, tamu pejabat. Kalau ada 5 menit paling telatnya, 5 menit sebelum waktu, Abah anom pasti pamit. Punten, Abah badai kacai. Ya, punten saya mau ke air, saya mau siap-siap sholat. Silahkan kalau mau ikut Abah sholat jamaah, ayo. Kalau mau nunggu di sini juga mangga. Itu Abah anu. Ditinggal tamu sehebat apapun, tamu sekeren apapun. Kalau sebelum waktu 5 menit paling telat sebelum waktu, Abah anu tinggalin itu. Nah, inilah makanya kita semua bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ni'am. Ya, jadi untuk mendapatkan nasyad ini harus talqin dulu. Harus talqin. Talqin. Ya, harus talqin dulu. Karena dengan talqin inilah kita bisa istiqomah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Zikir jahar. Dan zikir jahar ini adalah buahnya adalah an-nasyad fil ibadah. Wa samratu dzikir jahri an-nasyad fil ibadah. Buah daripada zikir jahar kalimat la ilaha illallah, kita akan giat, akan semangat, stabil ibadah kita, istiqomah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kemampuan oleh Allah bisa ngikutin selalu petunjuk arahan dari guru mursyid kita. Kita bersama dengan beliau dari dunia sampai akhirat. Berkah semuanya sekalian selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.